saya terlahir sebagai Muslim. Oh ya. Muslim sejati. Ya, ya. Jadi bapak ibu saya itu memang Muslim. Enggak, ibu saya itu sebetulnya bukan Muslim sih, bukan Muslim sejati. Ibu saya itu mungkin ada kejawennya, juga ada Katoliknya ya. Yeah. Jadi mungkin dulu sekolahnya Katolik, tetapi kejawen juga. Dan kebetulan saya ini terlahir sebagai Muslim karena ibu saya menikah dengan ayah saya. Ayah saya keturunan dari Arab juga. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, kembali lagi di sini kami akan memberitakan kesaksian seorang murtadin yang mana di dalam videonya ini dia mengaku dulunya dia adalah Islam yang taat. Namun sebelumnya para sahabat, kita disclaimer dulu. Di sini kita tidak pernah mempermasalahkan dia murtad. Kita tidak pernah mempermasalahkan dia keluar dari Islam dan memeluk agama Kristen, kita tidak mempermasalahkan itu. Cuman di sini kalau misalkan seandainya kesaksian apa yang disampaikan si murtadin ini mengenai agama Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, disitulah kewajiban kita untuk meluruskan apa yang telah dia sampaikan. Biar tidak lama lagi, kita langsung saja saksikan videonya berikut ini. Perjalanan Islam, iman saya luar biasa. Saya orang yang sangat religius sekali, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan puasa, melakukan sholat sunnah, dan dimanapun saya berada itu saya tidak pernah lupa untuk pergi ke masjid, melakukan ibadah. Berarti sholat. sangat religius ya? Saya memang orang yang sangat religius sekali. Gitu. Apa yang mendasari Evi sampai begitu religius pada waktu itu? Karena saya gimana ya Pak ya, mungkin keluarga saya memang bukan keluarga yang sangat religius sekali, tetapi memang bapak saya memang Islam banget. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ dia mengaku bahwa dia adalah seorang muslim yang taat dan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, bahkan dia juga mengerjakan sholat sunnah. Dan dia mengakui bahwa dia adalah orang yang sangat religius. Namun ketika ditanya oleh si pendeta, oleh Pak Yusuf ini, apa yang mendasari si wanita ini sehingga menjadi orang yang sangat religius? Dan dia menjawab, mungkin, ini ada kata mungkin ya, mungkin disebabkan oleh bapaknya yang religius. Jadi seperti itu jawaban dia. Kita lanjut lagi ke videonya selanjutnya. Ibu saya mungkin karena kejawen ya, jadi ngajarin saya tuh kadang-kadang ya Islam kejawen gimana, saya juga kurang paham. Sampai sekarang juga saya tuh nggak ngerti itu seperti apa ibu saya mengajarkan Islamnya gitu. Karena memang ibu saya memang Islamnya Islam menurut dia gitu kan Pak. Dan tapi memang ibu saya menganut Islam yang betul dan sampai ibu saya haji loh Pak. Oh. Ibu saya haji. Ibu saya haji. Beliau itu haji dan saya dididik benar-benar menjadi seorang muslim yang taat. Dan kakak-kakak saya, kakak-kakak sambung saya memang rata-rata seorang muslim yang taat. Ada yang sudah haji, terus juga ya tidak pernah meninggalkan sholatnya gitu. Tetapi memang saya dari kecil itu suka sekali mendengarkan lagu-lagu Natal Pak. Iya, jadi kalau agenda Natal dulu tuh saya inget banget, pohon terang, pohon terang. Itu sih saya belum berpikiran bahwa saya akan jadi orang Kristen. Iya. Saya jujur Pak, saya jujur benci banget sama orang Kristen Pak. Benci banget. Nggak tahu kenapa. Padahal kakak saya itu Kristen, kakak saya Katolik. Cuma saya tuh namanya sama orang Kristen itu saya nggak ngerti, belum gimana gitu ya. Tapi saya suka lagu-lagu Natal. Aneh kan Pak? Saya nggak suka sama orang Kristennya, tapi saya suka lagu-lagu Natal. Dan sampai ketika saya menikah. Saya tuh menikah muda Pak. Saya juga nggak ngerti ya, kok tiba-tiba saya menikah dapat orang Kristen. Dapat orang Kristen? Iya. Oke. Dapat agamanya Katolik. Katolik, oke. Nah, aneh kan Pak? Iya. Saya nggak suka sama orang Kristen, tapi begitu dapat jodoh orang Katolik ya. Gitu. Jadi kebetulan di saat saya menikah muda Pak. Ya. Di usia 19 tahun saya sudah menikah. Jadi orang
apa ya, orang menikmati masa mudanya, Masa remaja muda. masa remaja, saya menikmati masa ngomong anak. Oh, gitu kan, Pak. okay. Nah, sebentar sebelum lanjut saya mau tanya dulu. Tadi kan benci sama orang Kristen. Bagaimana kok begitu ketemu orang istilahnya Katolik kok tidak benci? Nah itu dia Pak, saya juga bingung. Sampai sekarang tuh jawaban itu nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nah itu tadi kesaksian si wanita murtadin ini. Ada beberapa poin yang saya tangkap dari kesaksian si wanita ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa ibunya itu adalah kejawen, Islam kejawen. Saya juga tidak tahu Islam kejawen itu seperti apa. Dan ibunya adalah seorang hajah, dan dia dari kecil sudah menyukai lagu-lagu gereja, katanya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang benar adanya seperti yang kita ketahui saat ini, seperti yang kita alami, bahwa ketika orang Islam yang benar-benar dididik dengan ilmu agama yang benar-benar taat kepada agamanya, menjaga iman dan Islamnya, tentu tidak akan sembarangan dalam mengambil referensi dan tidak akan sembarangan dalam memilih kesukaan kita, apalagi lagu-lagu kerohanian. Toh kenapa kita sebagai orang Islam yang taat tidak memilih lagu rohani atau lagu religius sesuai dengan ajaran kita? Kan banyak itu. Ada sholawat, ada lagu sholawat, itu sudah banyak. Kenapa kita memilih lagu rohani orang lain? Di situ saja kita sudah merasa aneh. Kemudian di situ dia mengatakan bahwa dulunya dia sangat membenci orang-orang Kristen. Saya tidak tahu ini benar atau tidak kesaksian yang dia ucapkan, karena sejauh yang kita ketahui, sejauh yang kita alami, orang-orang Islam itu tidak pernah diajarkan oleh guru-gurunya dan tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya untuk membenci umat Kristen. Tidak, para sahabat. Seorang muslim yang taat, seorang muslim yang beriman, seorang muslim yang menjaga Islamnya tidak pernah diajarkan oleh siapapun ulama, siapapun ustadz yang mengajarkan bahwa untuk membenci orang-orang Kristen. Tidak akan kita menemukan orang Islam yang taat benci terhadap orang Kristen. Saya di sini juga punya tetangga orang Kristen dan kita baik. Hubungan sosial kita baik, bahkan kita saling membantu, bahkan kita saling menolong dalam hubungan sosial. Ada di sini saya bertetangga dengan orang-orang non-muslim di antaranya. Kemudian di situ dia juga memberikan kesaksian bahwa dia itu yang tadinya membenci orang-orang Kristen, tapi dia menikah dengan orang Kristen. Ketika ditanya oleh Pak Yusuf ini, Pak Pendeta ini, kenapa Anda kok bisa menikah dengan orang Kristen padahal Anda sangat membenci orang Kristen? Dia menjawab tidak tahu, para sahabat. Entah kenapa jadi seperti ini. Ya mungkin entah karena si ibunya cinta. Si ibunya sayang mungkin. Cuman di sini saya memberikan komentar lagi bahwa para sahabat, kalau kita umat Islam menikah dengan non-muslim itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, apalagi wanitanya muslim, laki-lakinya Kristen misalkan di luar muslim, lalu mereka ingin menikah, itu di dalam agama kita tidak diperbolehkan. Ulama kita tidak memperbolehkan itu. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan ketika dia tadinya Islam atau muslim, setelah menikah dia akan terbawa arus dan akan keluar daripada Islam. Itu yang dikhawatirkan. Jadi di sini saya hanya mencoba untuk membenarkan apa yang telah dia sampaikan, bahwa orang Islam itu tidak seperti yang dia paparkan di wawancaranya. Tidak seperti itu. Satu, orang Islam tidak pernah membenci orang-orang Kristen. Keduanya, orang Islam itu sangat dilarang menikah dengan orang-orang non-Islam, apalagi perempuannya dari Islam. Kemudian, jika kita adalah orang-orang Islam yang taat, orang-orang Islam yang berpegang teguh kepada agamanya, tentu kita tidak akan sembarangan memilih lagu-lagu rohani atau memilih referensi-referensi di bidang kerohanian. Mungkin hanya itu. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.